Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahnaf Givari Al-Farisi. Saya mahasiswa Universitas Teknokrat Indonesia, program studi informatika. Pada video ini, saya akan menjelaskan materi tentang statistika dan data pada mata kuliah statistika dan probabilitas. Langsung saja kita ke materinya. Nah, tujuan utama dari survei dan alat pengumpulan data adalah untuk mengumpulkan informasi dari sebagian kecil kelompok besar agar kita dapat mempelajari sesuatu tentang seluruh kelompok besar tersebut. Nah, selanjutnya ada definisi dasar dari statistika. Yang pertama, ada data, yaitu hasil pengamatan atau seperti pengukuran jenis kelamin dan respon survei yang telah dikumpulkan. Yang kedua, ada definisi dasar dari populasi, yaitu koleksi lengkap dari semua elemen, mau skor, orang, dan pengumpulan yang akan dipelajari. Yang ketiga ada definisi dari sensus, yaitu pengumpulan data dari setiap anggota populasi secara keseluruhan. Dan yang terakhir ada definisi dari sampel atau sub koleksi elemen yang diambil dari suatu populasi untuk dianalisis. Selanjutnya ada perbedaan dari parameter dan juga statistik. Kalau parameter itu merupakan pengukuran numerik yang mendeskripsikan beberapa karakteristik dari populasi. Contohnya, rata-rata IQ seluruh mahasiswa di universitas. Dan kalau statistik itu merupakan pengukuran numerik yang mendeskripsikan beberapa karakteristik dari sampel. Contohnya, rata-rata IQ dari 50 mahasiswa yang dipilih secara acak. Selanjutnya ada konsep dari kunci pengumpulan data. Ada metode yang tepat, yaitu data sampel itu harus dikumpulkan dengan cara yang tepat, seperti melalui proses pemilihan acak ataupun random selection. Nah, jika data sampel itu tidak dikumpulkan dengan cara yang benar, maka data tersebut itu mungkin tidak berguna sama sekali. Selanjutnya ada klasifikasi dari jenis data. Nah, di sini ada dua jenis data. Yang pertama ada data kuantitatif atau datanya itu berupa angka atau pengukuran. Dan yang kedua ada data kualitatif atau data itu berupa kategori ataupun label. Nah, pembedaan ini krusial untuk menentukan jenis analisis statistik yang akan digunakan pada tahap selanjutnya. Nah, selanjutnya ada data kuantitatif. Yang pertama ada data diskret, yaitu hasil ketika jumlah nilai yang mungkin adalah angka terbatas atau dapat dihitung. Contohnya bisa jumlah telur yang dihasilkan ayam. Dan yang kedua ada data kontinu, yaitu data ini hasil dari nilai yang tak terhingga sesuai dengan skala kontinu tanpa celah atau lompatan. Contohnya jumlah susu yang dihasilkan sapi, misal 2,343 galon. Nah, selanjutnya ada karakteristik dari data kualitatif. Yang pertama, ada kategori non-numerik, yaitu data yang dipisahkan ke dalam berbagai kategori yang dibedakan oleh karakteristik tertentu. Dan yang kedua, ada jurusan kuliah, yaitu mengklasifikasikan mahasiswa berdasarkan bidang studi, bisa ekonomi, informatika, dan yang lainnya. Yang ketiga ada karakteristik jenis kelamin, yaitu pembedaan antara laki-laki dan perempuan di dalam survei. Dan yang terakhir, ada karakteristik dari metode pembayaran atau klasifikasi transaksi, bisa tunai, cek atau kartu kredit, dan yang lainnya. Nah, selanjutnya ada metode dari memperoleh data. Yang pertama, bisa dari sumber terpublikasi atau buku, jurnal, surat kabar, dan situs web. Yang kedua ada dengan cara eksperimen, yaitu menerapkan kontrol ketat atas unit penelitian. Yang ketiga ada metode survei atau sekelompok orang yang disurvei dan responsnya dicatat. Dan yang terakhir ada metode studi observasi yang mengamati dalam pengaturan alami tanpa intervensi. Nah, selanjutnya ada tingkat pengukuran. Yang pertama ada nominal, yang karakteristiknya itu ada nama, label, atau kategori saja, tidak ada urutannya. Contohnya itu ada respon survei yang berisi ya, tidak, dan ragu. Yang kedua ada tingkat ordinal, yang karakteristiknya itu
dapat disusun dalam urutan tetapi selisihnya tidak bermakna. Contohnya nilai kuliah. Ada huruf mutu A, B, C, atau E, bahkan ada yang F. Dan yang ketiga, ada tingkat pengukuran interval yang karakteristiknya itu selisih bermakna tetapi tidak ada titik nol alami. Contohnya pada angka tahun atau 1000 yang isinya 1000, 2000 ataupun yang lainnya. Dan yang keempat, ada tingkat pengukuran rasio yang karakteristiknya itu memiliki titik nol alami. Selisih dan rasio bermakna. Contohnya pada harga buku teks rupiah atau berarti tidak ada biaya. Nah, ada 4 skala utama dari pengukuran. Yang seperti tadi dijelaskan, nominal itu hanya kategori dasar, ordinal itu kategori dengan peringkat, yang ketiga interval itu selisih numerik bermakna, dan yang terakhir itu ada rasio atau titik nol absolut dan perbandingan rasio. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.